di Indonesia ini kan alpukat itu daya tariknya sangat tinggi Mas. Terus segala kalangan itu bisa mengkonsumsi alpukat. Betul. Nah, dari itu saya kok pengen bertani alpukat. Kalau saya berpikiran itu untuk pertanian itu tidak ada matinya. Seumur hidup pasti berguna. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita sedang bersama Mas Bagas. Iya Pak. Mas Bagas, ini lokasinya di daerah mana Mas? Di daerah Sleman Mas. Daerah Sleman. Donokerto, Turi. Turi, ya. Donokerto, dan beliau ini sudah beberapa kali ke tempat kami menceritakan keinginannya, menceritakan cita-citanya untuk berkebun alpukat. Iya, alpukat. Kenapa Mas berkebun alpukat? Ya soalnya di Indonesia ini kan alpukat itu daya tariknya sangat tinggi Mas. Terus segala kalangan itu bisa mengkonsumsi alpukat. Betul. Nah, dari itu saya kok pengen bertani alpukat. Oke, dan nanti kita bahas lebih lengkap karena yang menjadi daya tarik kenapa akhirnya kami ke sini yaitu Mas Bagas ini masih muda sekali. Ini usia berapa Mas? 25 Mas. Masih 25, dan 25 tahun itu sangat muda belia. Punya keinginan yang mulia juga, yaitu pengen berkebun alpukat, pengen berkebun atau pengen bertani. Di era seperti ini sangat jarang sekali untuk anak muda punya cita-cita sama kayak Mas Bagas. Untuk itu kami support sekali, dan akhirnya kita sempatkan karena berhubung kita mau ke Gunung Kidul Mas, Mas. untuk pengiriman bibit lah. Kemarin janjian untuk kita datang ke sini. Dan Mas Bagas pun juga dilegakan waktunya untuk berada di sini karena keseharian di mana Mas? Saya kerja di ekspedisi Mas. Di ekspedisi? Iya, daerah? Di daerah Bergas, Ungaran. Di daerah Ungaran. Jadi jauh-jauh kemarin ke Ungaran ke sini untuk kita sempatkan melihat kebunnya, calon kebunnya. Ini berarti awalnya apa Mas? Ini kebun salak Mas. Kebun salak ya? Kebun salak semua ini. Kebun salak, dan tapi sudah produktif. Dulu Mas. Oh dulu. Iya. Sekarang sudah nggak begitu. Sekarang sudah enggak. Oh, ini masih banyak juga salaknya, tapi kecil-kecil ya Mas? Iya Mas, ini belum jadi Mas salaknya. Oh, ini belum jadi, masih kecil. Belum jadi itu salaknya Mas. Berarti nanti rencana dibongkar semua ini? Iya, ini rencana mau saya ganti alpukat semua. Semuanya ganti alpukat? Saya ratain dulu. Oke, saya bersihin, saya ganti alpukat. Dan rencana berarti sampah-sampah organiknya juga dijadikan pupuk sekalian? Saya olah Mas. Oh, diolah. Saya olah jadi pupuk organik Mas. Oke. Dari lokasi ini sudah ada pandangan untuk varietasnya nanti Mas? Kalau itu ya mungkin sambil jalan ya Mas. Sambil jalan gitu. Tadi kita cek elevasinya sekitar 430. Iya. Karena ini daerah Sleman, di mana dekat juga dengan Jogja Mas ya? Iya Mas. Dekat dengan Jogja, dekat dengan Bantul, di mana saya kira permintaan alpukat premium itu lebih besar. Oh iya. Jadi kami sarankan untuk alpukat yang rasanya enak. Jangan kita yang penting besar dan mengkilap, tapi kalau bisa kualitas rasanya enak. Oh iya. Nah, kalau untuk kualitas rasa enak ada banyak yang bisa ditanam di 430. Dan nanti kita juga cek pH. Kalau tadi sebenarnya ada 2 kebun ya Mas? Iya Mas. Cuman yang mau difokuskan sini dulu. Sementara yang fokus ini dulu. Ini dulu. Iya. Nah, nanti kalau ini berhasil mungkin bisa di pelebaran sana. Iya Mas, nanti sambil jalan kan perkembangan bisa ke kebun sebelah. Kalau yang kebun sana tadi sekitar 5 sampai 6. Karena memang tanamannya rata-rata jarang dipupuk kimia juga ya. Kalau salak ini pupuk kimia enggak Mas? Kalau ini dulu organik semua. Organik ya? Iya, organik. Coba semua, kita Mas. cek sekitar pohon. Benar. Jadi ini pH-nya sekitar 6, kita dokumentasikan. pH-nya mendekati 6, dan memang karena sampah dari dedaunan, terus mungkin buah-buah yang sortiran
dijadikan pupuk Ya, di ini, sini. Mas, kayak gini nih. Siap, Udah siap, biasa siap, siap. lah. Tapi enggak masalah nanti diganti ya Mas ya? Enggak masalah, Mas. Karena secara ekonomis hitung-hitungannya gimana kalau salak ini? Lebih mateng ke alpukat sih, Mas. Kalau salak. Kalau salak itu harganya terlalu anjlok, Mas. Terlalu anjlok. Kalau sekarang itu terlalu anjlok. Dan lama juga Ya, untuk lama, apa Mas. namanya? Dia naik harganya Ya, juga sangat lama. Sangat gitu. lama, Mas. Oke. Tapi memang daerah sini kebanyakan salak ya? Iya, Mas. Mayoritas daerah ini salak semua. Salak. Oke. Dan ini lokasinya teman-teman saya kira sangat cocok. Tapi ternyata banyak pohon-pohon besar juga ya Mas? Iya, Mas. Itu apa aja Mas yang ada di sini? Ini di sini ada pete. Oh, pete. Iya, pete, ada durian juga. Durian juga banyak. Mungkin nanti kalau di pojok sana ada kelapa. Oh gitu. Iya. Ini masih bisa ke sana Masih lagi. bisa, Mas. Masih Oke. jauh ini. Nah, mungkin ini, Mas. Salak yang. Oh, ini Iya. salak yang sudah siap petik. Ya, udah siap itu, Mas. Boleh dipetik Boleh, Mas. Mas. Iya, hati-hati durinya. Nah, ini kalau salah satu salak yang hasil panen dari kebun sini. Ini sekilo sekarang berapa Mas? Kalau dari petani? Kalau dari petani kalau sekarang itu kan lagi susah ya, Mas ya. Ah, Mungkin kalau sekarang itu harga lagi tinggi. Cuman kalau enggak bisa sampai 2000, Mas. 1 kilo. 1 kilo 2.000. Saya dulu pernah ngalami, Mas. Harga 1 kilo itu dari petani 1000. 1.000. 1000 rupiah. Satu kebun ini dapat berapa kintal? Mungkin hampir 1 sampai 2 lah, Mas. 1 sampai 2 Iya, kintal. 1 sampai 2 kintal. Dan ini ibaratnya Mas Bagas kan baru 25 tahun. Iya. Saya kira yang tanam juga bukan Mas Bagas ya. Ini dulu yang tanam siapa? Itu dulu bahaya saya. Oh, Mbah. Iya. Jadi beliau memang dulunya Mbah yang menanam sini, kakeknya yang menanam di sini dan yang merawat kebun Iya, ini ya. yang merawat kebun ini mbah saya. Coba icip ya Mas. Iya, Mas. Masir. Enak sebenarnya Mas. Iya. Nggak apa-apa ini nanti diganti. Enggak apa-apa, Mas. Kan untuk perjalanan ke depan ada resiko, pasti sambil jalan sambil belajar lah, Mas. Betul. Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Tapi ya itu ini mungkin 600 meter dulu Iya, ya. 600. 600 meter persegi. Yang populasinya kemarin kita hitung sekitar berapa Mas ya? 35. 36. 36 pohon. Hitung-hitung dapat 36. Dapat 36 pohon dan nanti uji coba itu dulu, kalau berhasil baru mungkin perluasan. Karena ternyata di kebun di daerah sini jarang sekali saya lihat perkebunan alpukat. Iya. Kalau pohon alpukat ada Ada paling 1-2. 1-2. Iya. Siap. Ini dekat dengan Gunung Merapi Mas ya? Deket, Mas. Kurang lebih paling cuman 12 sampai 15 kilo sih. Sampai puncak. Sampai puncak Merapi. Sampai puncaknya? Iya. Di sini juga masuknya masih zona merah, Mas. Oh gitu. Iya. Berarti dulu pas erupsi juga ini terdampak Mas? Iya, ya? Mas, terdampak sekali, Mas. Mungkin Sekali. pesan dari Mas Bagas yang masih 25 tahun pengen beralih ke pertanian, Iya. itu mungkin motivasi ke teman-teman penonton yang masih sama-sama muda gimana Mas? Kalau saya berpikiran itu untuk pertanian itu tidak ada matinya. Seumur hidup pasti berguna. Seperti era global di Indonesia. Jadi tetap jalan, pertanian tetap jalan pasti. Yang penting produktif sama telaten. Tradisi yang terakhir. Iya, Mas. Dan orang tua dukung juga ya? Orang tua dukung, Mas. Dan ternyata ibu juga Pertanian. pertanian. Iya. Siap. Dan harapannya nanti bisa terlaksana. Mungkin untuk land clearing bisa sambil berjalan. Siap. Karena ini juga sudah mendekati musim kemarau ya. Siap. Jadi nanti untuk bisa tanam di musim penghujan tahun ini. Itu saja Mas Bagas. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya, Mas. Saya kira tempatnya sangat cocok. Hanya saja mungkin saya belum bisa punya gambaran ya nanti setelah ditebang apakah sinar matahari masuk. Iya. Karena kuncinya di alpukat selain air, di sini air banyak sekali teman-teman. Sekeliling ini sungai, tapi yang jadi catatan nanti adalah sinar mataharinya. Oh iya, Mas. Karena ketika sinar mataharinya sedikit, pertumbuhannya lambat. Iya. Selain itu juga dia pohonnya tinggi-tinggi nanti. Ada yang terakhir juga nanti buahnya sedikit kalau sinar mataharinya iya. sedikit. Ya, mungkin saya dibantu untuk bimbingannya. Siap. Itu nanti kita dukung terus untuk petani-petani muda, calon petani muda kita bantu dan kita dukung, kita support untuk terus membangun negeri ini di zona pertanian. Terima kasih. Habis Ya, ini saya pamit Mas Bagas. Ya, Mas, terima kasih. Sekian. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian.
Ini bibit buahku, mana bibit buahmu.